Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami. Muhammadinil hadi minad dhalali wa afdalis sahbi wa khairi ali amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatannya, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat hidayah, sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka menggugurkan sebagian kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabatul ilm. Tak lupa juga kita bersolawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yang mana bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dalamnya banyak keberkahan. Bulan tersebut juga termasuk bulan Quran. Unzila fihi al-Quran, ya, syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yaitu wahyu kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman kita untuk menjalani hidup ya, setelah wafatnya beliau. Bulan tersebut juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita amalan penuh, ya, satu amalan penuh, yaitu amalan puasa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala di sini mengajak bicara orang-orang yang beriman. Ya, dalam bahasa Arab itu disebut sebagai harfun nida, huruf panggilan, ya, untuk menyapa. Allah Subhanahu wa taala menyapa kita semua dan menyapa orang-orang beriman lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya puasa itu juga kepada kaum sebelum kalian. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya puasa itu ternyata sudah disyariatkan sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja metode puasanya itu berbeda. Ya, zaman dulu itu tidak diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh, ya, bulan Ramadan tidak. Ya, bahkan pernah disyariatkan sebelum disyariatkan di bulan Ramadan itu puasa pada hari Asyura. Ya, puasa Asyura itu zaman dulu itu wajib. Kemudian datanglah ayat, ya, diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Faman syahida minkumu syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian melihat hilal, di sini domirnya kembali kepada hilal, maka perintahnya adalah falyasumhu. Maka puasalah dia di bulan tersebut selama satu bulan penuh. Ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita berbicara hikmah dianjurkannya puasa itu sangat banyak ya. Apalagi dari sisi kesehatan itu sangat banyak sekali. Tapi kali ini kita tidak membahas itu. Kita ingin membahas yang lebih urgent lagi. Ya, kita sebagai seorang muslim yang diwajibkan kepada kita puasa, tentu kita ingin puasa yang kita lakukan selama 1 bulan itu sempurna. Ya,
Minimal diterimalah sama Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalau tidak bisa sempurna kita meraih pahalanya, minimal banget itu kita bisa mendapatkan ya diterima amalan yang kita kerjakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan sayang kalau kita berpuasa hanya sekedar menahan haus dan lapar saja tapi kita tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Maka dari itu kita perlu untuk mengkaji ya, apa saja sih yang perlu diperhatikan ya ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, baik ikhwas sekalian, yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah definisi. Kenapa harus definisi dulu? Ya, karena ada sebuah kaidah, ma'rifatu syai' far'un an tasawwurihi. Mengetahui sesuatu itu bagian dari kita memiliki gambaran dari sesuatu itu. Kalau kita tidak memiliki gambaran terhadap sesuatu, tentu kita tidak bisa menghukuminya. Kita sekarang menghukumi bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib fardu ain. Terus bagaimana cara kita melakukan puasa kalau kita tidak punya gambaran apa itu puasa? Oleh sebab itu kita perlu untuk mengetahui apa definisi dari puasa. Para ulama mengatakan puasa secara bahasa mutlaqul imsak. Ya, puasa secara bahasa artinya adalah menahan. Ya, saum bahasa Arabnya puasa, saum itu secara bahasa artinya al-imsak, menahan. Menahan dari apa? Dari apapun. Menahan dari berbicara. Termasuk saum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan perkataannya Maryam, qala inni nazartu lirahmani shauma. Kata Maryam, katakanlah wahai Maryam, sesungguhnya aku bernazar untuk Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa taala sauman. Ya, di sini Maryam diperintahkan untuk bernazar melakukan saum. Tapi apa maksud dari saum di sini? Ya, Ibunda Maryam ini kan hidup sebelum disyariatkannya puasa seperti di zaman kita. Terus maksud dari saum ini apa? Maka ditafsirkan pada ayat selanjutnya. Lanjutan ayat disebutkan falan ukallima liyauma insiya. Nah, ini tafsirannya. Tafsirannya saya tidak akan berbicara. Saya tidak akan berbicara. Maksud dari saum di sini adalah menahan diri dari berbicara. Nah, secara bahasa kesimpulannya ikhwas sekalian, saum itu artinya menahan. Nah, kemudian secara istilah, saum secara istilah, para ulama mendefinisikan imsakul muslim al-baligi al-akili an jami'il mufattirati min tulu'il fajri as-sadiq ila ghurubis syamsi. Ya, definisi itu kalau kata para ulama harus jami'un mani'un. Ini syarat definisi. Definisi itu harus memenuhi dua syarat ini. Harus mencakup keseluruhan yang ingin kita ketahui dari puasa dan harus mani'un, mencegah sesuatu yang bukan bagian dari puasa masuk ke dalam definisi. Nah, makanya para ulama mendefinisikan puasa itu imsakul muslimi al-baligi al-akili, menahan diri. Imsak itu artinya menahan diri. Siapa yang menahan? Yaitu seorang muslim. Syarat yang pertama harus muslim. Artinya kalau ada orang non muslim yang menahan diri dari semua pembatal-pembatal puasa, itu tidak bisa dikatakan puasa. Ya, syarat yang pertama adalah muslim. Ya. Kemudian yang kedua, al-baligi, muslim yang sudah balik. Artinya kalau ada seorang muslim dia sudah balik, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Tidak ada uzur, kecuali kalau memang ada uzur syar'i yang menghalangi dia dari puasa seperti sakit berat atau safar. Ini boleh, silakan dia tidak berpuasa. Tapi selama tidak ada uzur, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Nah, jadi yang kedua balik, ya, muslim yang balik. Kemudian yang ketiga al-akili, berakal. Ya, muslim yang berakal. Nah, berarti syarat yang ketiga itu kalau ada orang muslim yang sudah balik kemudian berakal, maka wajib bagi dia untuk
untuk berpuasa. Kalau nggak puasa, maka dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi apa sih puasa itu? Puasa adalah menahan dirinya seorang muslim yang sudah balik dan berakal dari apa? Anjami'il mufattirati, dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Itu dia definisi puasa. Ya, definisi puasa menahan dirinya seorang muslim yang balik dan berakal dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Apa aja yang dapat membatalkan puasa? Itu nanti akan kita bahas. Nanti akan kita bahas apa saja sih pembatal-pembatal puasa. Dimulai sejak kapan Bapak-bapak? Puasa itu mulainya sejak kapan? Sejak terbitnya fajar shadiq. Ya, sejak terbitnya fajar shadiq. Ini dia mulainya puasa. Puasa itu dimulai sejak terbit fajar shadiq. Di sini sebenarnya ada pembahasan yang krusial sekali. Ya, sebagaimana yang kita ketahui kan, masuknya waktu subuh hari ini berbeda ya, berbeda-beda. Ya, ada yang berpendapat bahwasannya waktu subuh yang sudah tertera di Kemenak itu terlalu cepat. Ya. Nah, di sini saya ingin membahas, tapi ala kulli hal saya tidak ingin mentarjih mana yang paling sahih, enggak. Tapi saya ingin membahas apa sebab terjadi perbedaan itu. Jadi terjadi perbedaan masuknya waktu subuh itu Bapak-bapak karena perbedaan persepsi letak matahari, ya, letak matahari di bawah ufuk. Ya. Jadi kalau Kemenak berpendapat ketika matahari di bawah ufuk itu berada pada posisi minus 20 derajat, itu tandanya sudah masuk waktu subuh. Ini menurut Kemenak. Kemudian dari kalangan Muhammadiyah itu meneliti kembali, ya, meneliti, mengamati, ternyata didapati bahwasannya masuknya waktu subuh itu bukan saat 20 derajat di bawah ufuk, yaitu ketika 18 derajat di bawah ufuk, minus 18 derajat di bawah ufuk. Nah, perbedaannya berapa derajat Bapak-bapak? 2 derajat ya. Dari 18 ke 20. Artinya ketika matahari itu posisinya di 20 derajat, azan Kemenak. Ya, menurut Kemenak ini sudah masuk waktu subuh dan azan. Kemudian geser sampai posisi matahari itu berada pada minus 18 derajat, baru masuk menurut Muhammadiyah. Kenapa kok bisa perbedaan 2 derajat itu 8 menit? Karena ternyata menurut para ahli astronomi, kita yang tinggal di garis khatulistiwa ya, berbeda dengan orang yang nanti tinggalnya bukan di garis khatulistiwa. Orang yang tinggal di luar garis khatulistiwa jauh, itu 1 derajatnya bisa setara 30 menit. Bahkan lebih. Nah, tapi kita yang tinggal di garis khatulistiwa, para ahli astronom berpendapat pergerakan matahari per derajatnya itu membutuhkan waktu 4 menit. Ya, per derajatnya membutuhkan waktu 4 menit. Sehingga ketika perbedaannya antara 18 ke 20 itu 2 derajat, maka tinggal dikali 2 saja, yaitu 8 menit. Ya, ala kulli hal, kalau saya pribadi ya silakan diamalkan mana yang menurut antum itu lebih yakin. Saya tidak ingin mentarjih, saya ingin memaparkan sebab perdebatannya saja, sebab perselisihannya. Adapun untuk amalan silakan antum amalkan sesuai keyakinan antum, karena keduanya sama-sama ijtihad ya, sama-sama produk ijtihad yang dibangun di atas ilmu. Semuanya sama-sama punya dalil, sama-sama punya alasan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Nah, dari perbedaan masuknya waktu subuh tadi itu sangat berpengaruh dengan awal mula puasa yang kita kerjakan. Makanya tadi sedikit saya singgung, karena akan berbeda nih. Perbedaannya di mana? Bagaimana hukumnya kalau ada orang yang masih makan ketika sudah azan subuh? Nah, menurut mayoritas ulama,
Ya, menurut mayoritas ulama, bahkan ulama sepakat ketika sudah azan subuh, azan yang kedua maksudnya ya, bukan azan yang pertama. Ketika sudah azan yang kedua di waktu subuh dikumandangkan, kemudian seseorang itu masih makan, maka puasanya batal. Maka puasanya batal, nggak sah puasanya. Dan yang berpendapat boleh makan ketika sudah azan, ini adalah pendapat yang batil. Kenapa? Karena dia salah dalam memahami hadis Nabi. Ya, pada zaman dulu, ya zaman sahabat, azan itu 2 kali. Ya, bapak-bapak ya, azan itu 2 kali. Ada azan yang pertama itu dikumandangkan oleh siapa? Oleh Bilal bin Rabah. Kemudian azan yang kedua dikumandangkan oleh siapa? Ibnu Ummi Maktum. Ada 2 muazinnya Rasulullah nih. Ya. Yang pertama itu Bilal. Nah, disebutkan di dalam hadis ketika Bilal itu azan, maka silahkan kamu makan dan minumlah. Karena apa? Karena azannya Bilal itu belum masuk waktu subuh. Ya. Bilal itu azan di azan yang pertama. Bilal itu azan di azan yang pertama. Lalu ketika sudah mendengar kumandang azan dari Ibnu Ummi Maktum, maka janganlah kalian makan. Karena apa? Azannya Ibnu Ummi Maktum itu azan kedua, menunjukkan ketika Ibnu Ummi Maktum sudah azan, sudah terbit fajar shadiq. Ya. Nah, terus perbedaannya di gimana nih korelasi dengan perbedaan masuk waktu azan tadi? Perbedaannya kalau meyakini mengambil pendapat Muhammadiyah, ketika azan kemenak dikumandangkan itu masih boleh makan. Ya. Bukan berarti ketika azan sudah dikumandangkan boleh makan, bukan. Karena apa? Karena perbedaan waktu. Ya. Itu yang menjadi sebab dia masih boleh makan. Karena apa? Dalam keyakinannya azan yang dikumandangkan itu belum masuk waktu subuh. Ya. Tapi kalau orang yang meyakini masuknya waktu subuh itu apa yang sudah tertera di jadwal kemenak, ya, maka dia sudah tidak boleh lagi makan, gitu. Jadi sebab perbedaannya itu bukan masih boleh makan kalau apa? Kalau sudah azan, bukan. Tapi perbedaan keyakinan dalam menentukan masuknya waktu subuh. Bisa dipahami ya, Bapak-bapak ya. Nah, jadi puasa itu adalah imsakul muslimi al-balighi al-aqili, menahan dirinya seorang muslim yang balik dan berakal dari segala pembatal-pembatal puasa, dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu azan yang kedua, ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenam matahari. Jadi kalau ada orang yang makan atau minum sebelum terbenamnya matahari, maka puasanya batal. Ya, ini dia definisi puasa. Saya tidak ingin memperpanjang di definisi puasa karena khawatir nanti waktunya habis hanya membahas definisi puasa saja. Ya, kemudian yang kedua, poin yang kedua, apa hukumnya puasa? Puasa Ramadan khususnya. Puasa Ramadan hukumnya fardu ain. Kapan mulai diwajibkannya puasa Ramadan? Pada tahun keberapa? Para ulama sepakat bahwasanya puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, bersamaan dengan diwajibkannya sholat 5 waktu. Gitu ya. Taib selanjutnya adalah rukun-rukun puasa. Permasalahan selanjutnya setelah kita membahas definisi puasa, kemudian kita membahas hukum puasa. Yang ketiga adalah rukun puasa. Ya, setiap ibadah itu ada rukunnya. Karena kalau kita tidak memperhatikan rukun ini bisa bahaya. Ya, satu rukun yang ditinggalkan dari ibadah, maka ibadah itu tidak akan sah. Ya, rukun dan syarat itu hukumnya sama-sama wajib untuk ditunaikan. Kalau keduanya ditinggalkan, ya, ada yang ketinggalan, maka ibadah yang dikerjakan tidak akan sah. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya ini rukun. Arkanus shaumi, ya, qala rahimahullahu taala, arkanus shaumi isnani.
rukun puasa itu cuma ada dua. Rukun puasa cuma ada dua. Yang pertama niat. Nah, yang pertama adalah niat. Apa itu niat, Bapak-bapak? Apa sih niat itu? Niat itu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu menginginkan sesuatu yang beriringan dengan perbuatannya. Itu dia niat. Jadi kalau ada keinginan untuk mengerjakan sesuatu dan keinginan tersebut beriringan dengan perbuatan, itu disebut niat. Adapun kalau ada jeda yang panjang, ya, misalnya di rumah ada keinginan mengerjakan sholat zuhur, jalan ke masjid, sampai di masjid baru mengerjakan sholat zuhur. Nah, keinginannya itu di rumah tadi, itu disebut sebagai azam. Ya, jadi sebagian ulama membedakan antara niat dan azam. Kalau niat, keinginan yang beriringan dengan perbuatan. Kalau azam, keinginan yang tidak beriringan dengan azam. Ada jeda antara keinginan tersebut dengan perbuatannya. Nah, yang pertama, rukun yang pertama dari puasa adalah niat. Ya, yang pertama adalah niat. Ini pembahasan niat dalam puasa itu sebenarnya kompleks banget. Ya, jadi kita, ya saya singkat saja. Kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk mentabiyid niat puasa. Apa itu mentabiyid, Bapak-bapak? Mentabiyid itu memulai niat pada malam hari. Itu namanya tabyid. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, "Man lam yubayyid niyata siyamihi fala siyamalahu." Barang siapa yang tidak mentabyid niat puasanya, maka puasanya tidak sah. Artinya gini, kalau ada orang yang lupa niat, kemudian bangun subuh, udah azan subuh tuh bangun, dia belum sahur, belum niat, kemudian ketika bangun itu sudah azan subuh, bahkan sudah hampir qomat, baru dia mulai niat di situ, maka puasanya tidak sah. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat niat puasa. Niat puasa itu harus ditabid. Ditabid itu apa? Harus dimalamkan. Maksudnya kita harus punya keinginan puasa untuk besok hari, ya, puasa esok itu kita harus mulai dari hari sebelumnya, pada malam hari sebelumnya. Misalnya besok puasa, ya, besok puasa, ba'da maghrib hari ini itu sudah masuk waktu kita untuk mentabid niat pada puasa hari esok. Artinya jangan sampai kita mulai niat, ya, jangan sampai kita mulai niat itu ketika sudah terbit fajar shodiq, maka tidak akan sah puasa kita. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tadi, barang siapa yang tidak mentabiyid niat puasanya, maka puasanya tidak akan sah. Nah, ini perlu kita perhatikan. Yang pertama, kewajiban kita untuk mentabiyid niat, ya, untuk memalamkan niat. Ya, kita harus niat sebelum masuknya fajar shodiq. Permasalahan yang kedua, apakah niat puasa Ramadan cukup satu kali niat di awal bulan meliputi 1 bulan penuh, atau setiap hari kita wajib niat? Ini termasuk permasalahan juga, ya, yang mungkin dipertanyakan di masyarakat. Apakah ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu cukup di awal bulan kita niat, ya Allah saya niat berpuasa 1 bulan penuh Ramadan, kemudian esok harinya udah nggak perlu niat lagi, cukup diwakili oleh dia di hari pertama tadi. Ada juga atau kita harus niat itu setiap hari. Nah, ternyata di sini para ulama berbeda pendapat. Ada 2 kubu, ya, di antara ulama yang dalam permasalahan ini. Pendapat yang pertama yaitu pendapat dari Al-Imam Al-Malik, dari Al-Imam Malik, dari Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau berpendapat bahwasannya niat itu cukup 1 kali di awal bulan Ramadan, mencakup seluruh bulan, ya, mencakup seluruh hari, ya, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ini menurut pendapatnya Al-Imam Malik. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, ketika sudah ditetapkan sidang isbat bahwasannya besok puasa, kemudian kita niat untuk puasa selama 1 bulan penuh. Nah,
itu sudah cukup untuk mewakili hari-hari lainnya. Jadi besok itu udah nggak perlu niat lagi, besoknya udah nggak perlu niat lagi. Yang penting syaratnya satu, kita tidak memutus puasa. Maksudnya apa memutus puasa? Antara hari pertama sampai hari ke-30 itu tidak ada puasa yang bolong. Misalnya ada uzur karena sakit atau karena safar gitu ya. Maka kalau ada jeda ya, ada hari-hari di mana dia bolong ya, nggak puasa. Ketika dia ingin memulai puasa harus memperbarui niat. Nah, ini bagi pendapat yang pertama tadi ya. Ini pendapat pertama yang mengatakan niat puasa Ramadan itu cukup diwakili di hari pertama meliputi 1 bulan penuh. Yang ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Kemudian pendapat yang kedua yaitu dikemukakan oleh mazhab Syafi'i, kemudian mazhab Hambali ya, dan juga mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwasannya niat puasa Ramadan itu wajib setiap hari. Ya, setiap hari itu harus niat. Karena apa? Mereka berpendapat masing-masing hari itu punya ibadahnya. Ya. Puasa hari pertama itu berbeda dengan puasa hari kedua. Begitupun seterusnya. Dalilnya apa kata mereka? Kalau seandainya ada 1 hari ya di bulan Ramadan kita tidak berpuasa, maka itu tidak akan merusak puasa-puasa yang lain. Itu sebagai bukti bahwasanya setiap hari itu ada ibadahnya tersendiri. Sehingga para penganut mazhab ini ya, para penganut keyakinan ini mereka meyakini bahwasannya niat puasa Ramadan itu harus dilakukan setiap hari. Nah, ada yang menarik dari salah satu pendapat Asy-Syafi'iyah. Ya, salah satu dari pendapat Asy-Syafi'iyah, mereka menggabungkan antara 2 pendapat. Menggabungkan antara pendapat Maliki dan pendapat yang mewajibkan puasa, niat puasa itu setiap hari. Bagaimana caranya? Ya, kata sebagian ulama Syafi'iyah, kita disunnahkan. Ya, di sini kita garis bawahi hukumnya sunnah, kata sebagian Asy-Syafi'iyah, disunnahkan niat 1 bulan penuh di awal masuknya bulan Ramadan. Ini sunnah. Adapun niat setiap harinya itu hukumnya wajib. Nah, jadi kita 2 kali niat di sini. Yang pertama ketika sudah masuk awal bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk niat selama 1 bulan penuh. Tapi tetap setiap hari kita harus melakukan niat puasa di hari tersebut. Apa tujuannya? Tujuannya kata para Asy-Syafi'iyah, apabila seseorang suatu ketika bangunnya telat, kesiangan, dan belum sempat niat, maka dia boleh mengikuti pendapat mazhab Maliki. Ya, jadi lebih aman, nggak perlu mengkodok. Ya, jadi pada suatu ketika dia bangun udah jam 5:30 gitu ya. Ya, kalau misalnya menurut pendapat yang pertama kan tadi, menurut pendapat yang setiap hari itu harus niat, itu udah nggak sah. Ya, udah nggak sah puasanya. Karena apa? Ya, karena dia pada hari itu tidak niat. Nah, dia wajib untuk imsak. Kemudian nanti setelah selesai bulan Ramadan, dia wajib mengkodok hari di mana dia berpuasa tanpa niat itu. Nah, tapi kalau sudah kita alternatifkan tadi ya, di awal kita sudah niatkan 1 bulan penuh dan mendapati kondisi seperti tadi kesiangan, maka kita boleh pada hari itu mengikuti mazhab Maliki. Artinya apa? Ya sudah, lanjut saja puasanya dan tetap sah. Nah, itu dia termasuk pendapat yang solutif ya. Jadi di awal kita dianjurkan untuk niat selama 1 bulan penuh. Nah, tapi setiap harinya nanti kita wajib niat lagi. Nah, itu dia permasalahan niat. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Ya. Mungkin yang terakhir, faedah yang terakhir dalam tentang permasalahan niat, bagaimana kalau ada seseorang yang dia sahur? Apakah dengan sahurnya seseorang itu sudah dianggap niat? Dengan seseorang itu bangun sahur, apakah itu sudah dianggap niat? Jawabannya iya. Ya, jawabannya iya. Dengan ada seseorang yang bangun melakukan sahur, maka sahurnya itu sudah dianggap sebagai niat.
Karena nggak mungkin dong di bulan Ramadan orang bangun malam-malam makan, kecuali niatnya itu adalah sahur. Sahur itu adalah tujuannya apa? Supaya dia bisa kuat melaksanakan puasa di siang harinya. Nah, maka orang yang bangun sahur itu sudah dianggap niat. Ini menurut kesepakatan para ulama. Ya, artinya niat itu tidak mesti dilafatkan. Ya, niat itu tidak mesti dilafatkan karena mahallu niyah al-qalb. Tempatnya niat itu adalah hati. Terus bagaimana kalau mau melafatkan? Silahkan, nggak menjadi masalah. Karena yang dilafatkan itu bukan niat. Ya, yang dilafatkan itu bukan niat, itu hanya lafat. Ya, niatnya itu yang sebenarnya ada di dalam hatinya. Contoh, kalau misalnya ada orang yang melafatkan niat sholat zuhur, tapi hatinya mengatakan asar. Realitanya dia sedang mengerjakan sholat zuhur, maka sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena yang dianggap itu apa yang ada dalam hatinya. Ya. Mulutnya, lidahnya itu melafatkan zuhur, tapi hatinya menganggap itu asar, maka nggak sah. Ya, jadi yang dianggap itu ya apa yang ada di dalam hatinya. Karena para ulama mengatakan mahallun niyah al-qalbu. Niat itu tempatnya adalah hati. Kemudian melafatkan niat itu ya di sini khilafiyah ya, di kalangan ulama khilaf. Saya katakan khilaf, saya tidak ingin mentarjih, tapi saya memaparkan mayoritas ulama mengatakan dianjurkan. Ya, mustahabun. Mustahab itu artinya apa? Dianjurkan. Tidak dikatakan sunnah. Ya, beda ya istilah sunnah dan mustahab. Kalau sunnah itu ada dalil yang menunjukkan perbuatan tersebut. Kalau mustahab tidak ada dalil secara eksplisit. Hanya saja ya sebagai bentuk kehati-hatian, ya, makanya dikatakan sebagai mustahab. Nah, jadi mayoritas ulama mengatakan melafatkan niat itu hukumnya mustahabun. Ya. Ala kulli hal, tapi di sini saya tidak mengingkari adanya khilaf. Ya, tetap ada yang mengatakan melafatkan niat itu hukumnya bid'ah. Tapi ada juga yang berpendapat melafatkan niat itu hukumnya mustahab. Tinggal nanti kita nilai saja apakah melafatkan itu bagian dari ibadah atau bukan. Ya, kalau tujuannya hanya sebagai penguat apa yang ada di dalam hati, maka silakan, tidak menjadi masalah. Karena kita manusia akhir zaman. Nah, banyak sekali godaan-godaan dari syaitan ya yang membisikkan hati kita, kemudian membuat ragu ibadah kita, ya, sehingga mungkin dibutuhkan sedikit lafaz supaya apa? Supaya mengokohkan hati kita untuk mengerjakan sebuah ibadah. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua adalah al-imtina'u an jami'il mufattirat. Ya, rukun yang kedua adalah menahan dari segala yang dapat membatalkan puasa. Ini rukun yang kedua, menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini dia dua rukun puasa. Ya, rukun puasa ada berapa, Bapak-bapak? Ada dua. Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ya, Taib. Masih ada waktu berapa menit lagi azan Isya? Masih 8 menit lagi ya. Ya. Mungkin sebelum kita lanjut ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang tadi sudah dibahas. Iya. Ini kan antara kita tinggal di 3 rasa ya. Iya. Terus dengan yang di Jakarta kan ini pasukannya kemenang. Itu tentu acuannya kayak azan lebih awal, lebih dulu. Terus kita kalau misalkan ini kalau nggak salah lebih lambat 2 menit. Kalau misalkan kita sahurnya di sini, terus pas kita di Jakarta, maghribnya di sana, itu gimana ngikutin waktu sini atau
ngikutin waktu tempat, ngikutin tempat di mana kita mendengar azan. Ya, contoh lain misalnya kita sahur di sini di Indonesia, kemudian kita pergi ya, safar ke luar negeri, ya, kurang lebih mungkin 3 jam perjalanan, entah pakai pesawat yang paling cepat gitu kan. Nah ternyata sampai di negara itu sudah azan maghrib, maka kita berbuka karena kita mengikuti masyarakat sekitar. Nah, begitupun tadi kasusnya, ketika kita sahurnya di Tangerang sini, kemudian kita kerja di Jakarta, terus azan di Jakarta, maka kita mengikuti iftar waktu Jakarta. Ya, jadi kalau puasa sunnah itu kita boleh memulai puasa meskipun sudah terbit matahari. Dan ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mendatangi kediamannya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kemudian bertanya kepada Aisyah, adakah sesuatu? Hal fi syai'un, apakah ada sesuatu? Ya, nanya makanan ada nggak? Kata Aisyah nggak ada. Kalau begitu saya berpuasa, kata Rasulullah. Nah, kemudian di lanjutan hadisnya, suatu ketika Rasul datang lagi, ya mendatangi Aisyah lagi. Itu kondisinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa. Kemudian tiba-tiba Aisyah menyuguhkan makanan. Nah, kemudian kata Rasul, ditawarin dulu sama Aisyah, wahai Rasulullah, apakah kamu mau makanan? Padahal kondisinya Rasulullah sedang berpuasa itu. Ya, kata Rasulullah, boleh juga ya. Ya, sudah sini, mana makanannya? Nah, kemudian Rasul mengatakan, padahal tadi saya lagi puasa, tapi gak apa, saya makan. Nah, jadi puasa sunnah, ya puasa sunnah itu boleh kita memulai niat meskipun sudah jam 9 pagi, jam 10, jam 11, itu boleh. Selama kita belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Adapun setelah masuknya waktu subuh, kita udah minum, udah makan, kemudian baru niat puasa, itu nggak boleh. Ya, puasa sunnah itu nggak boleh kalau kita niatkan, padahal kita sudah melakukan pembatal-pembatal puasa. Kapan kita boleh meniatkan itu di siang hari? Nah, tadi kalau kita belum melakukan pembatal seperti makan, minum atau jima. Lupa di siang lagi puasa gitu ya. Ya, jadi kalau ya, sama seperti wajib. Ya, jadi orang yang sedang berpuasa di siang hari, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah, kemudian dia lupa makan, maka lanjutkan saja puasanya. Karena apa? Lupa tidak membatalkan puasa. Tapi jangan dilupa-lupain ya. Nah, jangan dilupa-lupain. Pak, saya mau nanya Pak, yeah. Mungkin lebih ke ini sih. Tadi kan disebutkan bahwa syarat untuk puasa mencakup Muslim balik berakal dan menjaga dari perut yang bisa membatalkan puasa. Berakal di sini kalau pas stres gimana nih Pak? Ngeblank gitu, itu wajib puasa gitu Pak? Ya, jadi sebenarnya stres itu tidak dianggap sebagai hilang akal. Ya, stres masih dalam kategori mukallaf. Dia masih wajib melaksanakan sholat, masih wajib mengerjakan puasa Ramadan. Ya, jadi stres itu masih dalam kategori mukallaf. Dia masih dianggap sebagai orang yang berakal. Adapun yang dimaksud tidak berakal di sini contohnya seperti gila, kemudian mabuk, ya, kemudian pingsan. Nah, ini dia tidak berakal.
Karena apa? Karena kondisi-kondisi tersebut itu pelakunya tidak menyadari hal apapun yang terjadi sama dia. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang di siang Ramadan tiba-tiba dia gila, maka puasanya batal. Tiba-tiba gila meskipun hanya sebentar, ya, maka puasanya batal. Pingsan juga sama. Pingsan juga sama. Ya, jadi kalau ada orang yang pingsan, gila, kemudian apalagi kesurupan gitu ya, terus mabuk, maka puasanya batal. Mabuk cinta enggak ya? Kalau Mabuk cinta enggak ya? mabuk Cinta. mabuk cinta. Iya. Untuk waktu berbuka kan misalkan maghribnya jam 6.20, tapi cuma ada azan tuh. Yang di rumah boleh buka lewat sebentar azan atau langsung azan. Iya, jadi patokan kita berbuka itu bukan azan, ya, tapi waktu. Waktu terbenamnya matahari. Bahkan kita tidak bisa juga berpatokan dengan HP hari ini. Ya, sebenarnya yang kita jadikan tolak ukur adalah melihat matahari itu sudah terbenam atau belum. Makanya ada kasus di dalam fikih. Orang yang tinggalnya di atas, ya, itu berbeda waktu berbukanya dengan orang yang tinggal di bawah. Ya, orang yang tinggal di atas, yang dia menyaksikan matahari itu belum terbenam, maka dia nggak boleh berbuka. Nah, sedangkan orang yang di bawah melihat matahari sudah terbenam, maka dia berbuka duluan. Nah, jadi tolak ukurnya itu bukan azan. Azan itu fungsinya hanya pemberitahu, alarm bahwasannya sudah masuk waktu sholat. Adapun untuk berbuka sendiri tadi, itu kita tidak mesti nunggu azan. Kalau memang sudah masuk waktu maghrib, ya sudah yakin terbenamnya matahari di waktu itu, maka ya sudah, silakan kita berbuka meskipun di masjid belum azan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin sholat dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ba'da sholat. Ya, betul.